Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Digzi Astia Sutama Putri dengan NIM 11016-22036 dari Prodi Teknologi Pendidikan kelas A, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis terhadap beberapa jurnal yang membahas terkait belajar berbasis komputer. Pada presentasi kali ini, kita akan memiliki 4 poin pembahasan, yaitu pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Demi tercapainya tujuan belajar dengan baik, penting bagi kita untuk mengetahui apa saja faktor yang dapat mempengaruhi proses belajar. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses belajar seseorang. Di antaranya, yaitu motivasi belajar yang tinggi, metode pembelajaran yang tepat, lingkungan belajar yang nyaman, konsistensi dalam belajar, dan lain-lain. Dalam proses pembelajaran, tak sedikit pula ditemukan masalah yang mengakibatkan proses belajar siswa terhambat. Di antaranya, yaitu turunnya motivasi dan semangat belajar siswa, dan media pembelajaran yang kurang bervariasi. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan belajar berbantuan komputer. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar meningkatkan motivasi siswa dan media pembelajaran yang variatif. Rumusan masalah. 1. Apa masalah yang paling banyak diangkat? 2. Apa masalah yang jarang diangkat? 3. Apa metode penelitian yang paling sering digunakan? 4. Bagaimana pemetaan hasil penelitian? 5. Apa saran gagasan penelitian yang akan datang? Tujuan penulisan. 1. Untuk mengetahui masalah yang paling banyak diangkat. 2. Untuk mengetahui masalah yang jarang diangkat. 3. Untuk mengetahui metode penelitian yang paling sering digunakan. 4. Untuk mengetahui pemetaan hasil penelitian. Dan 5. Untuk mengetahui saran gagasan penelitian yang akan datang. 2. Pembahasan. Pemetaan masalah. Banyak sekali masalah belajar yang ada. Akan tetapi, masalah yang paling sering diangkat terletak pada media pembelajaran atau fasilitas, atau biasa juga kita sebut dengan sarana prasaran. Seperti minimnya ketersediaan media pembelajaran, media yang belum terkomputerisasi dan terstruktur, dan media pembelajaran yang kurang variatif dan interaktif. Kemudian, masalah kedua yang paling sering diangkat terletak pada siswa, seperti kurangnya motivasi belajar siswa dan kesulitan siswa dalam memahami materi. Sedangkan masalah belajar yang jarang diangkat adalah adanya kesulitan dalam beradaptasi dengan teknologi dan cara penggunaannya, baik dari guru maupun siswa. Kemudian, metode penelitian yang paling sering digunakan. Pada beberapa jurnal yang saya analisis, metode penelitian yang paling sering digunakan adalah metode penelitian pengembangan atau bisa disebut dengan research and development. Pemetaan hasil penelitian. Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian dari beberapa jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar berbasis komputer terbukti efektif dalam membantu mengatasi beberapa masalah belajar, seperti meningkatnya ketertarikan siswa untuk belajar dan tersedianya media pembelajaran yang variatif dan juga interaktif. Kemudian, gagasan penelitian yang akan datang. Saran untuk gagasan penelitian yang akan datang yaitu membahas terkait pengembangan media pelatihan terkait kecakapan penggunaan teknologi untuk para pendidik, agar dapat membantu siswa dalam kegiatan belajar berbasis komputer. 3. Penutup. Kesimpulan. Kesimpulannya itu terdiri dari 5 poin. Yang pertama, masalah yang paling sering diangkat terletak pada media pembelajaran atau sarana prasarana
seperti minimnya ketersediaan media pembelajaran, media yang belum media yang belum terkomputerisasi dan terstruktur, dan media pembelajaran yang kurang variatif dan interaktif. Kemudian masalah kedua yang sering diangkat terletak pada siswa, seperti kurangnya motivasi belajar siswa dan rendahnya kemampuan siswa, entah itu dalam penalaran atau dalam keterampilan menulis siswa. Sedangkan masalah belajar yang jarang diangkat adalah adanya kesulitan dalam beradaptasi dengan teknologi dan cara penggunaannya baik dari siswa maupun guru. Poin yang kedua, penelitian yang paling sering digunakan pada beberapa jurnal yang saya analisis adalah metode penelitian pengembangan atau research and development. Kesimpulan yang ketiga, berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian dari beberapa jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar berbasis komputer terbukti efektif dalam membantu mengatasi beberapa masalah belajar, seperti meningkatnya ketertarikan siswa untuk belajar dan tersedianya media pembelajaran yang variatif dan interaktif. Poin keempat, saran untuk gagasan penelitian yang akan datang yaitu, maksudnya poin kelima, saran untuk gagasan penelitian yang akan datang yaitu membahas terkait pengembangan media pelatihan terkait kecakapan penggunaan teknologi untuk para pendidik agar dapat membantu siswa dalam kegiatan belajar berbasis komputer. Saran. Disarankan kepada pembaca agar memberikan beberapa kritik dan saran yang membangun sebagai bahan perbaikan untuk kedepannya. Dan saya harap kepada pembaca agar dapat membagikan materi ini kepada orang sekitar, terutama orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. 4. Daftar pustaka. Berikut ini beberapa daftar pustaka yang saya jadikan referensi dalam mengumpulkan data-data untuk penelitian ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan. Sekian presentasi dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.